Ini Share. Ya, share dulu. ini kan. Oh, kok Salim? Yes. Nih, yes. Sudah kelihatan belum teman-teman? Udah Yes, kelihatan kelihatan. sih. Nah, ini kita pakai AI lagi nih ya. Ada taunya dari Harwin juga nih. Jadi lebih cepat dari Canva bikinnya. Nah, ini kita pakai ya salah satu tools AI lah ya. Nah, ini kita bahas apa namanya? Aktivitas bintang 5. Ya, tapi tambahin. Oke. Jadi gini teman-teman, aktivitas bintang apa namanya malam ini tuh kita mau bahas terkait mental. Ya, dulu itu ini tuh awal mula bukan awal mula sih. Aktivitas bintang 5 itu adalah salah satu jawaban gua dan Hasta karena dulu kan jadi tuh backgroundnya itu gua dan Hasta lagi kejar untuk promosi. Tapi selalu mentok padahal kita tuh udah belajar udah banyak banget ikut training ini itu Technical. technical, lihat apa namanya nonton YouTube, bahas technical, nah terus ketemu orang tapi hasilnya belum sesuai sama ekspektasi kita. Nah sampai suatu ketika itu Hasta duluan, jadi eh Hasta Hasta itu waktu itu ikut acara apa mau namanya Mom? Cap. Kayak camp gitu ya Mom ya. Iya. Ya, Hasta ikut camp 2 hari. Nah, setelah 2 hari Hasan jelasin ini aktivitas bagus nih, aktivitas bagus nih. Nah, waktu itu kan gue kan di masa kondisi lagi apa namanya lagi struggle, lagi itu salah satu eh, fase fase gue dan Hasan di apa namanya di level survive. Jadi bener-bener target gak kecapai dan kita waktu itu lagi susah-susahnya. Nah, karena di kondisi itu akhirnya kita udah coba gue udah coba berbagai cara sampai akhirnya Hasta ikut camp itu. Di camp itu diajarin terkait mental self development mental. Nah, sampai satu ketika akhirnya oke deh, gue mau deh coba yang seperti ini ya mental development. Awalnya gue nggak percaya bagaimana bisa hal-hal yang di luar logik itu bisa ngebantu kita capai apa yang kita inginkan. Nah, short story, akhirnya gue ikutin apa yang Hasta kasih tahu. Sepanjang umur gue, kalau gue dikasih tahu seperti ini, apalagi, bukan apalagi, bahkan oleh Hasta, gue tidak akan mau mengikuti. Jadi, buat teman-teman yang secara naluri menggunakan otak kiri, apa namanya, Logika. ya menggunakan logika, hal yang sama dengan yang gue rasakan waktu itu. Tapi akhirnya saya sepakat bahwa mungkin ada banyak hal di luar yang saya tidak tahu. Ya, ada banyak hal di luar yang saya itu nggak paham. Bisa jadi salah satunya adalah ini. Akhirnya saya mau coba ini. Nah, ini itu apa? Nah, ini habis ini gue jelasin. Secara simpel ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita nggak ngomongin apa namanya kesiapan kita secara teknisnya, tapi lebih ke apa sih sifat perilaku terutama pikiran dan perasaan seperti apa yang mesti kita siapkan. Oke. Nah, Ya, silahkan Mumi. ya teman-teman. Itu ya, ya kurang lebih dulu tuh saya sama Doni prinsipnya sukses itu kerja keras gitu Yes, ya. betul, Sukses betul. kerja keras. Kalau belum sukses berarti belum kerja keras. Iya, Udah kerja keras, nah ada di satu titik tuh kita mentok teman-teman mentok. gitu. Saya sama Mentoknya bukan di atas ya, mentoknya di bawah. oh yang di bawah gitu ya. Udah mentok tuh ke bawah lagi nggak bisa, tapi udah di bawah, udah di dasar, basement 3 kali itu. Hmm. Nah, Secara skillnya nambah, tapi belum ada perubahan hidup gitu ya. ya, Nah itu, nah kita waktu itu dengan polosnya ya mikir ya karena kita biologik ya berarti
ya karena belum kerja kerasnya berarti kurang rajin gitu ya. Nah, terus habis itu kita ikut camp. Ini ilmunya kan dari teman-teman kalau pernah dengar Coach Arisandi ya, terus ini ada teman kita yang mengenalkan ini namanya Ci Anali. Nah, aku ikut campnya itulah pertama kali gitu ya. Kok ini aneh banget gitu ya, nggak Ya, masuk akal aneh. kita gitu loh. Aneh, aneh banget, nggak masuk akal gitu loh. Nah, akal itu akal kita teman-teman, bukan akal orang lain ya gitu. Bukan akal semesta, Bukan bukan akal semesta. hukum Allah, bukan hukum Tuhan. Jadi kita, nah di situ tuh saya juga menyadari, oh ternyata nggak masuk akal tuh akal saya yang sangat terbatas ternyata. Ternyata ada pengetahuan seperti ini. Nah, setiap tahun kita mencari cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Nah, dilalahnya ini cara yang berbeda itu nggak skill technical. Kok ini mental beda gitu ya. Nah, karena kita fokusnya hasil yang berbeda, maka kita lakukan cara yang berbeda. Nah, ini makanya kita masuk ke perubahannya adalah ke mentalnya. Jadi mentalnya apa sih? Mental kita nggak bermasalah. Nah, kok itu ngerasanya seperti itu ya. Nah, memang memang nggak bermasalah sih. Maksudnya kalau mental bermasalah gangguan jiwa gitu. Oke. Nah, yang dimaksud nggak kayak gitu ya. Nah, apa hubungannya mentalnya dengan kesuksesan? Oke. Nah, ini adalah coba ini. Ambil dulu. Aku coba tadi. Nah, ini teman-teman eh salah satu ada dua hukum yang penting gitu ya, yang saya tangkep waktu apa yang saya aplikasikan sampai saat ini. Jadi saya kenal si aktivitas bintang 5 ini dari tahun 2024 teman-teman. Jadi bulan Juli. Ingat banget itu camp pertama kali kita. Di bulan Juli 2024, terus pembicaranya bilang ada dua hukum. Ya, hukum yang pertama yang mesti kita pahamin dan hukum alam ini nggak pernah salah. Yang pertama, ini nggak ada di slide ya teman-teman, jadi belum sempat saya masukkan slide nih, AI-nya nih nggak lengkap nih. Alain Om kita kok mungkin promnya kurang. kurang. Nah, Kurang. ini ini penting jadi nggak saya lewatkan karena ini basic kenapa kenapa aktivitas bintang 5 ini perlu. Yang pertama itu ada dua hukum alam yang penting banget. Yang pertama adalah hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat ini adalah kondisi kita saat ini adalah sebab dari masa lalu kita, gitu ya. Nah, sekarang ini kita apa nih? Oh, kaya. Berarti kita melakukan apa nih? Misal kita dapat sekarang ini dapat apa namanya income segini, gitu ya. Karena kita sudah melakukan apa aja. Nah, itu pasti pasti ada sebabnya. Nah, ini juga kita bisa tarik ke future, teman-teman. Akibat apa yang kita inginkan? Nah, kita proses fokus ke sebabnya. Kita balik, gitu. Jadi proses melayakkan diri ke akibat yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, itu hukum alam pertama yang nggak pernah salah, sebab akibat. Misalnya, nah, kebanyakan orang itu nyalahin. Ya kayak tadi ya, AI-nya nih, gitu ya. Padahal promnya kita sendiri ngisi promnya nggak lengkap. Lengkap. Ya, gitu loh. Jadi, sebabnya itu aware nggak? Sebabnya atau karena menyalahkan kondisi kah? Menyalahkan lingkungan kah? Gitu ya. Karena gue terlahir miskin, jadi gue nggak bisa kaya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sebabnya apakah itu sebab apa namanya? Sebab atas kondisi kita saat ini, gitu ya. Nah, sebab itu adalah apa yang sudah kita lakukan di masa sebelumnya. Nah, fokusnya ke aktivitas ya, teman-teman. Misal, misal contoh di asuransi, bisnis asuransi. Ini kasih contoh langsung Harwin ya. Harwin timnya banyak loh ini teman-teman ya. Harwin timnya banyak karena Harwin sudah melakukan presentasi rekrut. Berapa kali Win? Gitu ya. Makanya sekarang timnya banyak. Nah, itu timnya banyak itu adalah hanya sebuah akibat. Ya. Nah, yang dilakukan Harwin apa aja nih? Gitu. Nah, ini sebaliknya. Kalau tim saya belum banyak, saya sudah merekrut berapa orang setiap minggu. Kita sudah cerita bisnis bagusnya bisnis asuransi ini ke berapa orang setiap minggu. Ya. Nah, ini konsep sebab akibat, hukum sebab akibat. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kita fokus ke akibatnya gitu ya. Apa untuk akibat yang kita inginkan, kita fokus proses apa yang kita lakukan.
melayakan diri. Itu yang pertama hukumnya. Terus yang kedua adalah hukum resonansi. Nah, kebetulan saya ini backgroundnya engineering. Nih, ada teman-teman engineering juga, ada Harwin, Pak Sigit juga ya, teknik ya. Mas Galih, teknik juga. Mas Galih teknik ya. Terus siapa lagi nih? Nah, ya, maksudnya apa gitu ya. Jadi Ah, belajar tak. fisika ya. Halo Tak, sorry Tak, Oh, ini pelihara, slide-nya pelihara. emang nggak berubah ya? Enggak, Belum, Mbak. Belum info, Oh, Mbak. Belum, belum. belum Oh, gerak, iya, Mbak. iya, iya. Oke, oke, oke. Aman, Mbak. Thank you, Mbak. Thank you, thank you. Ya. Jadi ada dua hukum yang kita belum masukin ke sini tadi. Prom yang tadi Iya, aku Mbak. bilang, promnya kurang. Kurang. Gitu ya. Jadi slide-nya nggak lengkap. Nah, makanya nih aku perlu sampaikan yang tadi dua hukum. Yang hukum pertama tadi apa teman-teman? Sebab akibat. Nah, yang kedua adalah hukum resonansi. Nah, hukum resonansi ini di fisika adalah hubungannya, kata kuncinya adalah frekuensi getaran. Nah, ini kita nggak ngomongin fisika. Fisika juga hukum alam ya teman-teman ya. Tapi ini juga apa namanya, berhubungan sama si mental ini. Kuncinya adalah di sini. Oke, saya mau keluar dulu. Ada yang penting mau aku share, tapi ini masih di kanvas. Sebentar. Nah. Oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah level kesadaran manusia. Level kesadaran manusia. Ini udah ganti nih Mbak Cucu. Kelihatan ya. Nah, ini adalah level kesadaran manusia yang apa namanya? Diriset sama ini ada Profesor Dr. David R. Hawkins ini ya teman-teman ya. Nah, si Profesor Dr. R. Hawkins ini ngeriset ribuan orang gitu ya. Nah, ternyata tadi satunya vibrasi itu getaran ya. Nah, getaran itu cek macet. Nge-freeze. Nah, oke, cek aman teman-teman. Cek halo. Aman, aman. Aman, oke. Thank you. Nah, Nah, vibrasi itu adalah getaran. Nah, getaran itu dikaitkan sama frekuensi. Jadi kalau di ilmu fisika, frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap detik. Nah, ini ngomongin fisika dikit ya. Ini kerjaan saya dulu nih, kuliah dulu ya. Frekuensi itu banyak getaran tiap detik. Nah, orang yang benda, kita ngomongin benda. Benda berfrekuensi 400 Hz kan bergetar tuh. Frekuensi kan getaran tiap detik gitu ya. Nah, dia bisa menggerakkan benda yang punya frekuensi 400 Hz juga. Jadi sama. Nah, sama-sama frekuensinya baru dia bervibrasi. Dia bergetar. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, kehidupan kita gitu ya. Nah, kalau misalnya orang itu juga memancarkan vibrasi, level kesadaran. Nah, ini adalah frekuensinya nih teman-teman. Nih ya. Nah, ini ada sebelah kiri ini ada power, yang ke bawah ini adalah force. Gitu ya. Nah, power ini adalah yang membuat kita itu lebih mudah mencapai akibat tadi, sebab akibat. Gitu ya. Kan kita akibat itu adalah hasil yang kita inginkan. Nah, sebab ini prosesnya. Nah, sebab ini kita bisa lebih mudah dengan mempertinggi level kesadaran kita, vibrasi kita. Nah, frekuensinya tadi itu ya. Nah, itu hukum fisika. Ya, itu asal muasalnya sih vibrasi ini tadi ya. Nah, ini power force gitu ya. Power ini yang mempermudah tadi. Nah, ini ada frekuensinya yang tengah-tengah ini ada angka. Saya mulai dari bawah. Ada 20, 30 sampai 700 Hz. Ini level level vibrasinya orang-orang yang mempunyai level kesadaran. Nah, ini adalah apa namanya?
pikiran dan perasaan. Nah, pikiran perasaan ini menurut saya sama Doni itu kan ada 3 hal ya yang tadi Ko Salim di awal sempat bilang ya, faktor kesuksesan orang itu adalah 80% dipengaruhi oleh mental, 20% teknikal gitu ya. Nah, teknikal itu jadi ada teknikal itu termasuk action ya. Jadi ada pikiran, perasaan, dan action gitu ya. Pikiran, perasaan ini adalah ini nih level kesadaran ini. Nah, ini nih paling kamuflase teman-teman karena yang tahu itu cuma diri kita. Nah, yang sadar ini cuma diri kita. Level kesadaran manusia karena orang lain nggak dengar apa isi hati kita. Nggak kayak di sinetron Indosiar ya teman-teman ya. Gitu ya, gibah gitu kedengeran suaranya gitu ya. Tapi kenyataan enggak gitu ya. Pikiran, perasaan ini yang tahu kita. Jadi yang sadar kita. Nah, kabar buruknya gitu ya, di dunia ini tuh level kesadaran orang ya pada umumnya itu di bawah 200. Jadi orang nggak nyadar kalau levelnya ada di itu. Nggak nyadar kalau dia lagi malu. Itu menurunkan vibrasi kita. Em, menurunkan vibrasi dia. Dia lagi marah, itu nurunin vibrasi dia. Gitu ya. Jadi level kesadaran ini cuman dia yang tahu. Tapi kabar buruknya banyak orang yang nggak menyadari. Gitu ya. Ya paling gampang nih yang sering saya sampaikan ya. Orang menjengkelkan tuh nggak sadar dirinya menjengkelkan. Gitu ya. Orang galak nggak sadar dirinya. Masa sih aku galak? Gitu ya. Emang ini nyebelin ya? Gitu ya. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang nambahin? Belum selesai. Lanjut terus sih. Oke. Nah, ini teman-teman pikiran perasaan dicek gitu ya. Nah, ini nanti ada yang namanya negatif jar. Nah, negatif jar tuh batasnya sampai ini nih ya, teman-teman ya. Bangga di 175. Bangga ke bawah ini masuknya ke negatif jar. Kamu ada rasa bangga gitu ya, rasa marah, nah itu 2000 nanti jelasin detail di belakang ya. Dicek perasaan-perasaan ini aja nih, malu, bersalah gitu ya. 2000 gitu, 2000. Paling sering ya marah ya. Marah itu termasuk ngomel waktu nyetir di jalan tuh kayaknya paling sering dulu saya ya, gitu ya. Ada tahu-tahu motor suk gitu ya. Ya Allah Gusti. Ngomong sih itu, tahu nggak sih gitu caranya? Kayak gitu ya. Nah, itu padahal ngedumel dalam hati itu udah menurunkan level kesadaran teman-teman. Nah itu loh. Terus apa namanya? Setelah seharian gitu orang-orang pada nggak nyadar negatif jarnya 0. Nah ini adalah nyadar nggak waktu soalnya kita benar-benar nggak ada yang tahu. Yang tahu kan cuma pikiran perasaan atau pas lagi jengkel, lagi ngedumel, gimana sih dia? Nah itu padahal dalam hati itu udah 2000 loh teman-teman. Tapi orang kadang nggak nganggep itu negatif jar, nggak nganggep itu force, nggak nganggep itu adalah level kesadaran yang uh, rendah. Nah, gimana caranya biar kita aware force ini gitu ya, perasaan-perasaan ini kita sadarin gitu ya. Aku lagi bangga, oh lagi marah gitu. Oh, aku lagi nafsu tuh desire ya teman-teman ya. Gitu. Terus aku lagi takut, aku lagi khawatir gitu ya. Aku lagi sedih, apatis itu nggak berdaya, bersalah, malu gitu ya. Nah, ini teman-teman menyadari ini itu udah bagus banget gitu ya. Udah menyadari, mulai menyadari ya di tahap awal itu menyadari dulu. Oh, aku lagi ini nih. Jadi mengakui, acknowledge dulu nih. Nah, itu udah di level yang udah menuju ke atas pelan-pelan. Nah, terus ini ada power. Nah, ini power sini ya. Kebenaran, netralitas, kemauan, penerimaan, pemikiran, cinta gitu ya. Love, sukacita, joy, kedamaian, terus pencerahan. Nah, ini orang-orang ada di level ini. Di level tinggi. Semakin tinggi vibrasinya gitu ya. Nah, teman-teman sekarang gini ya. Teman-teman pengen punya teman, atau pengen punya klien, atau pengen punya tim yang level mana nih? Level power gitu ya, atau level force. Coba ketik-ketik lah biar rame gitu ya. Boleh loh diketik gitu ya. Ketik dong. Teman-teman pengen punya teman, tim, nasabah yang di kategori power atau force. Ketik dong. Power. Power, ya. Power. Power. Thank you.
mau punya teman kayak Asta. Saja, Ci kan? Thank you, Ci. Thank you, Ci. Oke. Ini gimana nutupnya? Ya. Ya, power ya tentunya ya teman-teman. Terus gimana dong caranya? Bahkan pasangan ya, saya ngelihat Zara tadi jadi sorry Zara, tapi inspirasi ini buat yang masih single ya. Gimana punya pasangan yang di level power juga. Ini nggak cuma di bisnis ya teman-teman ya, nggak cuma di pro, nggak cuma di greatness gitu ya, tapi untuk kehidupan juga. Nah, ya teman-teman, power, oke. Nah, tentunya adalah gimana caranya biar kita pun bisa. Nah, hukum tambahannya adalah law of attraction. Law of attraction juga teman-teman pada tahu ya, itu juga ada bukunya. Terus law of attraction juga salah satu hukum fisika, hukum alam gitu ya. Ini ngomongin fisika lagi, kalau adu formula sama saya masih inget saya, alhamdulillah. Hukum law of attraction, tarik menarik gitu ya. Nah, kalau kita mau punya tim, teman, pasangan gitu ya, nasabah, klien yang seperti ini gitu ya, yang di level power, berarti yang paling gampang kita mengaplikasikan yang namanya hukum law of attraction. Nah, udah kebayang ya teman-teman ya. Berarti kalau law of attraction, diri kita dibikin, kita berlatih gitu ya. Kita berada di level power gitu. Alias kita naikkan vibrasi kita nih, biar kita bisa menarik orang-orang yang sama seperti kita. Nah, ini hubungannya sama hukum resonansi tadi. Frekuensi yang sama menarik orang yang dengan frekuensi yang sama juga, gitu ya. Kalau kita mau nyarik nasabah yang damai gitu ya, repricing, oh oke, siap gitu. Nah, gitu ya. Eh, ini ada produk baru gitu ya. Nah, terus orangnya apa? Nah, ini biasanya ya teman-teman ya, orang yang di level power ini orangnya ke apa namanya? Dia juga menjadi magnet rezeki gitu. Magnet rezeki itu jadi contohnya ya income ya, kan dia damai gitu ya. Ini secara universal ya. Nah, keuangannya pun mengikuti. Nah, otomatis biasanya ya orang, kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah OKB, OKL. Orang OKL biasanya baik-baik banget teman-teman. Nah, ini ada di level-level ini juga tentunya. Kalau tapi nggak semuanya, memang ada juga orang yang kaya banget tapi rese. Nah, itu ada gitu ya. Nah, tapi lebih banyak ya yang tadi ya OKL tadi. Nah, mau nggak teman-teman punya klien gitu ya, seperti itu gitu ya, yang di level power ini vibrasi tinggi ya. Caranya gampang banget, yaitu dengan law of attraction, bikin kita juga berada di vibrasi mereka. Oke, ini stop share nanti. Nah, ini caranya teman-teman, kita ke aktivitas bintang 5. Ini udah siap. Oh, belum. Belum. Oke. Nah, ini tadi ya, ini sekilas. Jadi mengapa mental stats kamu penting? Jadi yang tadi itu ya, kekuatan fisik sama mental gitu ya. Mental itu kekuatan fisik dilatih dengan mengangkat beban. Ini langsung ke ini ya, olahraga ya. Iya, sampai langsung. Nah, contohnya tuh olahraga. Olahraga itu salah satu aktivitas bintang 5. Ini nanti uh, Oh enggak, ini jalan-jalan. nanti ini saya bahas aktivitas bintang 5 tapi secara general ya teman-teman ya. Nanti uh, terpotong di 1945 ya. Ya. Oke. Terus ini ada kekuatan mental dilatih dengan menggenggam abstrak, target goal, stamina. Ya. Nah, jadi ini jelasin yang tadi saya jelasin di awal. Jadi dulu itu eh, karena pengalaman saya sebagai profesional, maka yang saya tahu waktu itu adalah semuanya terkait dengan kekuatan fisik, kekuatan knowledge. Jadi soal pemikiran, oh mesti banyak aktivitas,
mesti banyak ketemu orang, mesti jago presentasi. Nah, cuman untuk mencapai suatu tujuan itu nggak cukup kalau kita pakai kekuatan fisik, kekuatan teknikal doang. Nah, di sebelum Hasta ikut apa namanya camp itu, kita hanya tahunya di level kekuatan fisik ini, ya. Jadi sales cycle kita ikutin semua, kita kejar semua orang, apa namanya semua calon nasabah yang punya prospek bagus, kita deketin. Nah, kita lupa kekuatan mental kita nggak beriringan dengan kekuatan teknikal kita. Yang kita lakukan itu adalah di level vibrasi takut, di level vibrasi apa itu ya Mom ya? Worry, di level vibrasi marah karena ditolak misal, takut orang cancel. Nah, akhirnya itu nggak bantu, akhirnya itu malah bukan mendekatkan kita ke goal, tapi malah ini kita kerja keras, kita capek pulang malam, kita ninggalin anak, tapi nggak ketemu sama hasil yang kita inginkan. Nah, oke, next slide, Mom. Oh, ini adalah taksonomi tim kami gitu ya. Taksonomi belum ini? Cek. Cek Oke. macet lagi ya. Aman. Mbak Cucu aman, Mbak? Suaranya aman? Cek. Aman kok? Aman. Aman. Oke. Thank you. Soalnya tadi nge-freeze video gua. Oke, ini adalah taksonomi belum, teman-teman. Oke, ini ada hafal, paham, penerapan, analisa, evaluasi, penciptaan. Nah, ini teman-teman, apa namanya? Tahap awal ya, tahap awal kita berubah itu ya, itu ada di sini di level taksonomi belum, pemahaman di level hafal. Hafal itu maksudnya itu knowledge ya teman-teman ya. Nah, knowledge terus habis itu paham tuh ke understanding gitu ya. Jadi orang tahu belum tentu mau itu. Terus habis itu ke penerapan. Nah, penerapan ini adalah ke aplikasinya. Aplikasi itu action. Terus kemudian mampu menganalisa gitu ya, analisa apa aja nih yang kita lakukan tuh apa aja gitu ya. Terus habis itu evaluasi apa yang perlu diimprove nih, yang masih kurang mana, perlu improve mana. Nah, ini jadi kreator, ini level tertinggi, mindset shift ya, pemikiran. Jadi untuk mencapai level penciptaan kreator ini ya, kamu butuh ruang mental yang luas gitu. Nah, biasanya orang tuh mentok sampai sini doang teman-teman, boro-boro paham gitu ya. Nah, paham ini bisa dilihat dari hasilnya kreator ini, dia nggak paham nih gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus oke. Oke, nah tadi kan Hasa kan sempat jelasin kan apa sih itu negatif jar. Jadi negatif. Yang pertama adalah kita coba sebentar. Kita jadi negatif jar itu adalah ketika kita punya sikap, kita punya pemikiran khawatir, marah, kemudian ngedumel, ngeluh. Nah, dulu itu waktu kita ikut camp itu kita disuruh masukin uang Rp2.000, denda Rp2.000 untuk masuk ke dalam satu kotak celengan. Nah, setiap hari kita total tuh, itu ada berapa. Nah, jumlahnya itu, uang tersebut nggak kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita kasih di luar apa namanya budget untuk donasi atau zakat kita. Jadi, misal hari ini saya ngeluh 2 kali, maka 2 kali 2.000 ada Rp4.000 yang kita taruh di negatif jar itu. Nah, ditulis pertama itu adalah kita kurangin apa namanya kita punya mental yang force itu. Jadi misal ini contoh adalah penggunaan kata-kata susah
berat, nggak bisa. Nah, Coba. coba, harus. Nah, ini kita hilangkan, kita ganti. Misal nih, kita gunakan ganti kata harus menjadi memutuskan. Saya harus lari 5 kilo hari ini. Nah, yang tepat adalah saya memutuskan untuk lari 5 kilo hari ini. Misal contohnya lagi adalah ganti kata coba. Karena kan coba itu kan kesannya kan kayak apa namanya? eh Nggak janji ya. Ya, nggak janji. Kayak Insya Allah lah, kayak insya insya Allah. Allah Ya, ya. insya Allah. Kayak Nah, orang-orang bilang insya Allah ya, kalau teman-teman muslim ada beberapa orang bilang kayak gitu. nah, kata coba itu kita ganti misal dengan ya udah emang belum dilakukan. Maka yang tepat adalah contoh sama kayak tadi saya memutuskan untuk melakukan apa. Nah, itu lebih apa tuh namanya? Memberi kesadaran diri kita untuk melakukan atas kemauan diri sendiri. Oke. Nah, Ya kan, Mbak Nuni? ada contohnya paling gampang ya, teman-teman semua punya handphone ya. Pernah nggak ngerasa, ini yang handphonenya baru terus nggak relate mungkin ya. Kayak kok Salim nih tiap tahun ganti kayaknya. Nah, teman-teman kayak saya kan HP lama-lama ya gitu ya. Pernah ngerasa nggak teman-teman, mungkin ada yang sama ya, semua punya HP ya. Memori full, nggak bisa nih, memori full gitu ya. Tapi teman-teman udah dikurang-kurangin dan foto-foto itu udah nggak ada, video nggak ada, tapi kok full gitu loh. Nah, ternyata apa teman-teman? Karena ternyata ada yang namanya sistem charge ini ya, charge gitu. Charge ini nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan aplikasinya mana gitu ya. Eh, apa namanya? eh Dalam bentuk foto videonya mana nggak kelihatan gitu loh, gitu ya. Tapi ini bikin berat HP kita, jadi lemot gitu. Performnya nggak kenceng gitu ya. Nah, dengan negatif jar, kita lagi clear the charge, teman-teman. Gitu ya. Kita beresin nih, kita kikis nih ya, si kuras jar ini ya. Sehingga yang banyak itu adalah energi kita, si negatif ini. Nah, dulu contohnya saya aja ya, saya waktu pertama kali camp gitu ya, saya menyadari gitu ya, lama-lama menyadari, oh ternyata negatif jarku tuh apa namanya lebih penuh gitu ya, hampir setengah lebih lah gitu. Nah, sedangkan energinya ini dikit, energi untuk action, untuk prospek, untuk aktivitas, untuk masak gitu ya, rasanya apa-apa capek gitu ya, kayak kok udah kerja kan, dalam hati kan orang-orang melihat saya kalem gitu ya, maksudnya kalem Katanya nggak apa. katanya gitu ya, tapi ternyata di pikiran hati saya tuh berisik gitu loh. Nah, itu sekali lagi hanya diri kita yang tahu, hanya diri kita yang menyadari. Nah, untuk menyadari itu perlu kita latih, yang namanya dengan negatif jar. Nah, ini kalau ini di sistem denda di sini ada 100.000 teman-teman. Ya, Banyak banget ya. 100.000 kebanyakan teman-teman ya. Nah, kalau saya waktu itu diajarin pertama kali dan saya juga melakukan itu, kita sama Doni gitu ya, itu 2.000. Nah, terus ada orang tuh yang merocos, blablabla. Nggak ngaruh 2.000 teman-teman. Nah, teman-teman bisa naikin jadi 5.000, Ya, 10.000, 5.000, 10.000. satu negatif jar gitu, satu negatif, hal-hal negatif yang di pikiran maupun perasaan, apalagi perkataan ya, kedengaran sama orang-orang tahu gitu. Nah, 2.000 biasanya kita bercandaan kayak gitu nih di apa, tim greatness ya. Nah, 2.000. Nah, itu yang teman-teman di sini saling ngingetin juga, beruntungnya. Nah, tapi kalau untuk di pikiran sama perasaan, itu cuman teman-teman yang tahu, gitu ya. Yang denger cuman teman-teman. Nah, coba didengerin ya, teman-teman ya. Dilatih dengan negatif jar. Kita aware, kita sadarin, gitu. Jadi negatif jadi itu lebih ngebantu misal kita dalam kondisi force itu kita rest up sampai kita sadar dan kemudian kita bisa netral. Nah, orang kan biasa bisa jadi kan orang kalau nggak ada reward and punishment-nya mereka masih belum mau move kan. Nah, negatif jar ini adalah salah satu cara biar orang itu selalu ingat kalau kita
berpikir berpikir negatif, ngomongnya ngalor ngidul, kemudian ya yang apa namanya, di level force itu kita tahu kita ada hukumannya apa, nah si negatif jar ini. Nah, yang pertama adalah bukannya kita fokus pada negatif jarnya, tapi gimana sih caranya. Aware. Misal kita itu sering banget ngisi, misal sehari 5 kali 5 kali setor negatif jar. Nah, gimana kita bisa ngurangin itu dari waktu ke waktu. Oh. Level Tuh. pertama adalah tahap pertama adalah menyadari kapan itu terjadi. Hmm. Itu saya waktu pertama kali kesusahan, teman-teman. Enggak ada, nol. Nah, itu ternyata nggak nyadarin. Waktu itu saya awal-awal gitu, nol. Ya. Terus habis itu, iya, aku lagi negatif nih, padahal nggak ngomong ya. Itu. Nah, Oke. eh, Nah, sama ini ada salah satu cerita kenapa ngomel ngedumel itu jadi hal yang menurut kita biasa. Tapi kita ketika saya sadar itu adalah hal yang tidak enak, adalah ketika teman-teman mungkin beberapa tahu ya, kita kita punya anak namanya Wangga. Jadi Wangga itu sering kita ajak pergi, sering kita ajak kemana-mana, kita sering bawa ketemu klien, prospek. Jadi suatu ketika mungkin nggak sadar juga, tapi dengerin Wangga ngeluh, Wangga ngomel, itu juga nggak enak buat kita. Hal yang sama, bisa jadi hal yang sama itu dirasakan oleh Wangga ketika dengerin kita ngomel. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita coba kurangin keluhan itu. Nah, kita ketemu caranya adalah menggunakan si negatif jar itu. mungkin Oke. kita Ya, negatif cara aja ya. boleh boleh. Nah, ini yang lain nih saya jelasin sekilas aja, teman-teman, nanti didetailin sama di next chapter ya. Kamis depan teman-teman hadir ya. Nah, ini ada selanjutnya, belum ganti ya slide-nya ya. Oke, nah ini sambil saya bacain ya. Jadi si aktivitas bintang 5 itu tadi ada negatif jar, terus habis itu baca buku, teman-teman. Nah, baca buku ini tujuannya adalah untuk memperpendek learning curve, gitu ya. Mau belajar cepat, baca buku, gitu ya. Tapi, hah? Siapa nih? Kok Salim? Ayo, Cuk. Ya, ya tak. Cek, cek. Kok Salim, Halo, lucu. halo. Aman, Iya, aman tak? Aman, 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 aman. Agak kecil aja suaranya. aman. kecil. Agak jauh. Cek cek cek. Ini kelihatan nggak ini teman-teman slide yang baru? Slide-nya kelihatan. Slide-nya kelihatan. Suaranya aja yang agak agak jauh. Kelihatan biru. Warnanya biru hijau ya. Ya, biru hijau. Ini kelihatan layar lo ini nih. Ini share layar semuanya. Nah, ini udah nih. Ini Baca buku kelihatan ya. jelas. Ya. Oh ya, oke. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah baca buku, teman-teman. Jadi, baca buku itu memperpendek learning curve gitu. Satu buku numpang 5 tahun pengalaman orang lain. Ini benar banget, teman-teman. Jadi kita memperpendek tuh, nggak perlu mengalami sendiri gitu ya. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini tapi sekali lagi balik ke sini nih, teman-teman. Nah, baca buku ini adalah di level hafal ya. Ada di level hafal. Paham. Paham. Bukan paham. Ada di level knowledge. Oh, tahu. Oh, kalau baca buku gitu ya. Oh, cara biar rajin tuh bangun lebih pagi. Ya tahu caranya kayak gitu ya. Itu pengetahuan, teman-teman. Tapi gimana biar jadi paham dan bisa diaplikasikan. Terus, ada hukum sebab akibat gitu ya. Akibat yang kita inginkan adalah sebab yang sudah kita lakukan. Proses melayakan diri untuk mencapai akibat itu. Ya udah tahu, kan kita belum ngalamin ya, teman-teman ya. Nah, sama dengan baca buku. Baca buku tuh ada di level ini. Hafal, knowledge gitu ya. Nah, biar jadi paham dan bisa diterapkan itu gimana, teman-teman ya. Nah, ini ada caranya. Nah, caranya adalah baca bukunya
saya baca buku tuh nggak suka baca buku development. Kalau Doni suka baca buku dari dulu gitu ya. Kalau saya nggak suka teman-teman. Nah, terus gimana nih? Masalahnya kan mau memperpendek learning curve. Nah, terus saya ingat banget omongannya Ci Analis waktu itu ya. Kita ngomong 3 menit sama orang, kita udah tahu orang itu pinter apa enggak. Otaknya ada isinya apa enggak. Kalau enggak pasti ngomongin orang lain. Ngomongin gosip, ngomongin negara Konoha gitu loh. Jadi nggak ada ilmunya, nggak ada isinya kepalanya. Itu 3 menit orang udah bisa tahu. Nah, masalahnya kan kita di bisnis ini nggak ngomonginnya asuransi tok gitu ya. Ngomongin asuransi gitu loh. Nggak itu doang ya teman-teman ya. Jadi kita gimana nih memperluas wawasan kita dan bisa kita aplikasikan gitu ya. Nah ini kita pendek learning curve dan baca bukunya itu di set alarm 7 menit. Fokus baca. Tet, 7 menit. Baca. Nggak halaman ya, nggak berapa halaman. Dulu saya pakai target halaman juga gagal. Jadi pakai set alarm dimenitin gitu ya. 7 menit baca. Oke, udah selesai stop. Ini ya. Latihan berhenti bicara dan biarkan alam semesta bekerja. Nah, dari 7 menit yang teman-teman baca, nah ini teman-teman elaborate, tulis refleksi dan ditulis ya teman-teman ya, dan evaluasi. Nah, itu ada formatnya. Formatnya itu yang seperti di-share di grup Arise ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya pelajari dari bacaan berikut, terus yang poin kedua, yang mau saya praktekkan langsung. Nah, untuk fokus di bisnisnya ya di bisnis pro adalah titik-titik gitu. Jadi naik level. Jadi nggak sayang nih ilmunya ini yang buku udah begitu banyak kita baca. Nah, kita tahu poin-poin. Dan bahkan ya, saya bareng-bareng sama-sama baca 7 menit nih. Saya sama Doni ya. Yang dipahamin bisa beda, teman-teman. Gitu loh. Dan yang dipraktekkan juga bisa beda. Itu bukan benar atau salah. Gitu ya. Bukan benar atau salah. Tapi kadang orang tuh bisa, itu namanya critical thinking ya. Jadi kreativitasnya bisa terasah. Gitu. Ya. Oke. Nah, terus habis itu ada olahraga grounding. Ya, olahraga ini salah satunya juga sama dengan grounding gitu ya. Tujuan utama adalah untuk sirkulasi energi. Nah, ini yang kenapa sih kok ada olahraga di aktivitas bintang 5? Nah, ini alasannya teman-teman. Yaitu Coach Arisandi ya yang jelasin waktu itu saya catat gitu. Gerakan sendi gitu ya, grounding, pijak rumput tanpa alas kaki, pegang pohon secara fisik. Jadi pergerakan sendi, pergerakan badan itu kita juga meluruhkan emosi negatif. Jadi kalau teman-teman adrenalin naik ya, terus endorfin naik, teman-teman. Kalau teman-teman main di sini ada yang suka main padel ya, main padel gerak, ketawa-ketawa, happy nggak teman-teman? Ada nggak sih yang padel ketawa-ketawa, gerak-gerak terus sedih gitu? Ya mungkin kalau kalah ya. Kalau kalah ya. Nah, ini kalau misalnya kita olahraga gitu ya. Nah, itu endorfin naik, adrenalin naik gitu ya. Nah, kita mengikis juga tuh si energi negatif tadi, si force tadi itu. Itu berkurang. Terus yang kedua bonusnya adalah endurance. Endurance, kesehatan makin meningkat gitu ya. Kayak Doni tadi bonus ya, turun berat badan terus habis itu massa ototnya naik gitu. Ya karena kita tiap hari olahraga gitu ya. Gitu. Oke. Terus ini meditasi. Nah, meditasi ini fungsinya untuk melatih pikiran gitu ya, fokus ya teman-teman. Teman-teman sering ke distract mungkin ya. Saya dulu sering ke distract. Mau buka apa? Bukanya Instagram, scroll-scroll gitu ya, teman-teman. Itu. Nah, itu saya gitu ya dulu. Nah, terus gimana nih biar kita fokus, tenang, terus merespon sesuatu gitu, gimana nih langsung panik kah atau langsung marah kan? Kalau misalnya ada orang yang tahu-tahu ngomelin kita, makanya sekarang tuh banyak orang tuh yang nggak berani marahin saya, gitu loh. Maksudnya kok nggak marah ya? Akhirnya ketawa-ketawa gitu ya. Kayak ini repricing gitu ya. Misal ada yang, kenapa premi naik gitu ya? Terus habis itu tapi pasti ketawa-ketawa lagi gitu loh. Jadi enaklah adem gitu ya. Gitu ya, nggak yang sana marah kita marah gitu ya. Nah ini melatih pikiran untuk memegang satu objek goal dan mendeteksi perasaan. Nah ini caranya nih ya, si meditasi ini gitu ya.
pasang alarm 3 menit, nah 2 kali percobaan sehari. Kenapa ada percobaan itu salah hitung. Jadi ini ya, alarm pertama gitu ya, hitung 1 sampai 7 teman-teman. Jadi inhale, exhale itu 1, inhale, exhale 2 gitu ya. Enggak yang tahan nafas sampai besok gitu, enggak ya. Jadi nafas natural aja sekuat teman-teman ya. Misal ada orang yang nafasnya masih pendek gitu ya. Terus ada orang yang nafasnya panjang. Nah, ini nanti kita ngelatih sampai nafas ini panjang gitu. Nah, orang yang nafasnya panjang itu ada di level vibrasi yang tinggi, teman-teman. Yang tadi tuh di power itu. Ya kan? Orang yang nafasnya itu orang kalau marah nafasnya cepet apa panjang, teman-teman? Cepet ya. Cepet deh. Kamu cepet gitu. Nah, itu force levelnya. Nah, ini gimana nih biar kita ngerespon gitu ya, ngerespon lingkungan, respon sikon gitu, ngerespon orang-orang yang marah ke kita tetap stay calm gitu ya. Nah, kita latih tiap pagi dengan meditasi. Nah, ini ya, eh, berturut-turut setiap hari. Kalau itu saya dari 3 menit. 3 menit, start 3 menit. Nah, 3 menit, terus biasanya nggak langsung naik. Jadi saya pengen steady dulu, sama Doni steady gitu ya. Ada kali sebulanan ya kita 3 menit, terus naik semenit, terus naik terus teman-teman. Sampai 30 menit, nggak kerasa 30 menit lama. Kalau sekarang teman-teman langsung 30 menit, mungkin ditinggal tidur ya, kayak saya dulu. Jadi bertahap, mulai dari 3 menit. Itu cepat loh, 3 menit itu cepat banget. Gitu. Kadang mikir, terus jangan ada pikiran apa-apa ya. Pikiran cuman fokus ke nafas gitu. Pak, itu ada yang salah paham nih tim saya. Jadi nafas sambil mikirin afirmasi. Nah, itu kita itu lagi menenangkan pikiran teman-teman, dikosongin. Jadi benar-benar nggak kosong sih. Kita fokusnya ke 1, 2, hitung nafas ya. Itu kalau kadang waktu awal saya juga masih ke distract. Kok ada pikiran gitu ya. Nah, kalau masih itu berarti kita riset lagi. Percobaan kedua, sehari 2 kali. Kenapa nggak bisa berkali-kali? Nah, ini namanya latihan kan, teman-teman. Kalau latihan kita pakai rules gitu ya. Cara mainnya seperti apa sih? Cara meditasi itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nih, kalau mau tanya yang sudah duluan meditasi sebelum aktivitas bintang 5 ini, setahu saya Beli Harim ya, Mbak Cucu ya. Beliau meditasinya berjam-jam. Hebat. Ini saya juga belajar dari Beli Harim. Oke. Syukur kemarin udah dijelasin ya sama Cik Sally ya. Ini saya skip aja. Oke, terus ini summary-nya. Oke. Udah. Oke, teman-teman, jadi malam ini kita sharing terkait dengan aktivitas bintang 5, lebih fokusnya ke negatifnya ya teman-teman ya. Jadi aktivitas bintang 5 itu ada tadi yang Hasta sempat share, ada beberapa. Hari ini kita sharing terkait dengan negatif jarnya. Oke, ini sebagai penutup ya teman-teman ya. Nah, ini langsung kita aplikasikan ya teman-teman ya. Jadi dari tahap knowledge ke understanding nih, ke aplikasikan. Nah, teman-teman tulis satu hal ya. Ini sekalian nih kita refleksi sebelum tidur, sebentar lagi tidur kan. Nah, ini yang nomor 1 aja. Jadi apa yang sudah berjalan baik. Nah, ini nggak usah jauh-jauh seharian dari 1 jam terakhir ini teman-teman. Hal positif apa yang teman-teman dapat dari 1 jam terakhir ini? Yuk, boleh tulis di kolom chat. Yuk, langsung kita latihan untuk elaborate ya. Kita naik level nih, nggak ditahu doang, tapi pemahaman, understand-nya apa nih teman-teman. Kalah tetap happy. Oke, ini yang Pak Adel tadi ya. Ya. Oke, thank you Pak Cucu. Yuk teman-teman diketik ya. Hal positif apa yang teman-teman dapatkan 1 jam terakhir?
sabar meski lelah. Thank you Pak Sandi. Thank you, Pak Sandi. Nah, ini apa namanya? Tambahan lagi gitu ya. Ini juga nanti ditulis di negatif jar. Jadi di jurnal bersyukur. Nah, jurnal bersyukur hindarin kata-kata yang force, kata-kata yang di level kesadaran bawah. Lelah, takut gitu ya. Nah, itu bisa diganti. Walaupun Sabar meskipun gitu ya. Sabar dengan berjuang keras misalnya, sangat berjuang gitu ya. Bisa diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Thank you Pak Sandi. dulu Yuk. juga saya awalnya juga mikirnya, karena kan kita budaya culture timur ya teman-teman ya, jadi apa namanya agak eh, lebih sering mendengar kata meskipun, walaupun. Tapi setelah ikut camp ini juga saya baru tahu, oh iya kata-kata itu kan malah menurunkan level kesadaran kita. Jadi lebih baik kita biasakan untuk menghilangkan kata-kata itu. Kita bisa ganti, misal kayak tadi apa namanya, sabar meski lelah. Kita bisa ganti apa namanya, Alhamdulillah hari ini saya sudah menunggu nasabah misal 2 jam. Nah, misal kayak gitu. Jadi nggak perlu kita kurangin kata-kata misal walaupun nasabah akhirnya nggak jadi. Ya udah kita tunggu. Oh, saya sudah bisa melatih kesabaran saya menunggu klien selama 2 jam. Itu. Menunggu melatih kesabaran. Jadi kata-katanya pun kita lebih aware untuk melatih ke level ke atas ini ya. Nah, ini oke. Terus hal positif itu analogi bagus tentang negatif jar. Seperti HP berat karena memori penuh. Thank you. Thank you, Mbak itu. CLV, lakukan ke orang lain seperti apa yang kamu mau orang lain Yes, lakukan. betul, Benar banget. betul. Law of Vibrasi ya itu ya. vibration, law of attraction. Betul sih. Sadari perasaan dan pikiran diri. Oke, thank you. Kalau salam yang lain, ada tambahan lagi teman-teman. Nah, ini cukup ya. Itu dulu ya. Ya, Oke. itu dulu aja. Sip, saya post. Terima kasih ya teman-teman yang sudah partisipasi, sudah aktif. Semoga bermanfaat. Oh, ini